Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kajian ilmiah, insyaallah melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Pembahasan terakhir kemarin atau hari Kamis pagi masih menjelaskan isi hadis yang ke-14, hadis yang berbunyi: la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya kain sarungnya atau celananya atau gamisnya dalam keadaan sombong. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada kesimpulan bahwa memanjangkan kain, baik sarung, celana ataupun gamis hingga menutupi kedua mata kaki, yang ini disebut isbal, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Baik hanya sebatas isbal saja atau di samping isbal juga disertai dengan kesombongan. Dan bila disertai dengan kesombongan maka keharamannya lebih kuat lagi. Dan itu berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana dari hadis itu ada hadis yang secara mutlak larangan untuk isbal. Kemudian ada juga hadis yang isinya ancaman isbal, dan juga isbal disertai dengan kesombongan. Dalam uraian selanjutnya
Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, waqad dhahaba ba'dun nas ila annahu yukrahu idza kana an ghairi takabburin wa yuhramu idza kana an takabburin. Sebagian orang berpendapat bahwa isbal itu diharamkan, dimakruhkan hukumnya apabila tidak disertai dengan kesombongan, dan diharamkan bila disertai dengan kesombongan. Was-shawabu annahu yuhramu mutlaqan. Namun yang benar, kata Syekh, isbal itu diharamkan secara mutlak, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Walakin idza kana an takabburin yakunu ashadda fit tahrimi wal ithmi. Hanya saja kalau isbal itu kemudian dibarengi dengan kesombongan, maka yakunu ashadda fit tahrimi wal ithmi, keharamannya lebih berat dan dosanya lebih berat lagi. Jadi ini hal yang penting untuk kita pahami. Ada sebatas isbal, ada isbal yang kemudian disertai dengan apa? Kesombongan. Sebatas isbal itu sendiri, dalam arti yang tidak disertai dengan kesombongan, itu hukumnya sudah haram. Dan bila disertai dengan kesombongan, maka keharamannya lebih berat lagi. Nah, qala wa amma hadithu As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hina qala ya Rasulullah inna izari yatafallatu alayya illa an ahadtuhu faqala innaka la taf'aluhu mithla man yaf'aluhu bataran wa kibran. Adapun, kata Syekh, hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini selalu lepas dariku, merosot ya kalau bahasa kita, sehingga bagian bawahnya itu menutupi mata kaki. Illa an ahadtuhu, hanya saja, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aku selalu menjaganya. Jadi setiap kali nampak sarung yang dikenakannya itu turun ke bawah, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu langsung membetulkannya, tidak membiarkannya sampai menutupi mata kaki. Hal ini ditanyakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innaka la taf'aluhu mithla man yaf'aluhu bataran wa kibran. Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang yang seperti itu, namun disertai dengan kesombongan. Dalam lafaz lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau melakukan hal itu atau terjadi hal yang demikian pada dirimu sekali-kali ya, itu tidak didasari oleh karena adanya kesombongan. Nah, sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis ini bahwa kalau tidak sombong maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan tadi sudah kita sampaikan duduk masalah yang sebenarnya. Nah, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, fala yadullu ala jawazil isbal.
apa yang tersebut dalam hadis barusan, hadis Abu Bakar As-Siddiq, ini tidaklah menunjukkan bolehnya untuk isbal. Wa innama yadullu ala annal mu'mina idza ta'ahada izarahu wa lam yuhmilhu la haraja alaihi. Namun hadis ini hanya menunjukkan bahwa seorang mukmin kalau dia menjaga betul sarungnya, kalau dia menjaga betul sarungnya agar jangan sampai bagian bawahnya menutupi mata kakinya dan tidak meremehkan soal itu, la harja alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Ada kadang-kadang memang seseorang ketika pakai sarung tidak terasa ternyata kain sarung yang dikenakannya malah turun ke bawah hingga bagian bawahnya menutupi mata kaki. Kalau kemudian setelah itu dibetulkan kembali, maka tidak jadi masalah. Berarti yang bermasalah itu adalah yang memang dengan sengaja ketika memakai sarung bagian bawahnya menutupi mata kaki. Ini yang sengaja, dan ini yang kena ancaman. Atau mengenakan gamis, memang sengaja gamis itu panjang hingga menutupi mata kaki bagian bawahnya. Atau ketika mengenakan celana, dengan sengaja ujung bawah celananya itu menutupi mata kaki. Ini yang kena ancaman. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung, dan ini juga sudah kita sampaikan bahwa yang dimaksud bukan hanya sebatas dari kain sarung saja, tapi bisa jadi dari celana atau gamis, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika tidak terasa kain sarungnya itu bagian bawahnya menutupi mata kaki, beliau selalu berusaha untuk memperbaikinya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kamu tidak termasuk ke dalam orang yang dengan sengaja melakukan itu. Qala idza kana dzalika an ghalabatin la an takabburin fa innahu la haraja alaihi fi dzalika bal yata'ahadahu. Apabila terjadi pada diri seseorang secara tidak sengaja kain sarungnya atau celananya atau gamisnya itu menutupi mata kaki, bukan karena kesombongan, maka tidak ada dosa baginya. Namun dia harus menjaganya agar jangan sampai kedua mata kakinya tertutupi oleh kain sarungnya atau celananya atau gamisnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh mengatakan, wa amma idza lam yata'ahadhu kana dzalika takabburan shara fi hukmil athimin. Beda halnya dengan orang yang tidak menjaganya, tidak menjaga bagian bawah dari kain sarungnya atau celananya atau gamisnya. Kalau tidak menjaganya, maka bisa jadi masuk dalam kategori orang yang sombong. Sehingga secara hukum sama dengan orang-orang yang melakukan dosa karena itu secara sengaja. Qala amma idza ta'ammada isbalahu wa yajruhu wa yaqulu ma qasadtu al-kibra hadha ghalab. Bila ada seseorang yang sengaja isbal, bila ada seseorang yang sengaja isbal, bahkan ujung dari kain gamisnya atau celananya atau sarungnya sampai menyeret tanah,
kemudian mengatakan ma qasadtul kibr, apa yang kulakukan ini bukan karena kesombongan. Hadza ghalat, kata Syekh, yang seperti ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata. Wal ghalibu annahu kadzib, dan pada umumnya itu mengandung kedustaan. Fa innal ghaliba 'alal muslimin at-takabbur wat tarafu. Sebab mayoritasnya menimpa kaum muslimin sikap sombong dan merasa tinggi diri. Wa qad yakunu an ghaflatin wa an qillati inayatin, fayakunu man'uhu min babi saddi dzara'i allati tusilu ila al-kibr. Dan bisa jadi ketika ujung dari kain sarung yang dikenakannya atau celananya atau gamisnya itu menutupi mata kaki karena kelalaian dan karena kurangnya perhatian, sehingga mencegahnya itu masuk dalam bab saddud dzara'i, bab pencegahan agar jangan sampai masuk dalam kategori apa? Kiber, sombong. Jadi intinya kewajiban kita sebagai seorang muslim setelah mengetahui ini semua adalah berusaha untuk menghindari tindakan isbal. Jangan sampai ujung pakaian yang kita kenakan, baik sarung ataupun celana ataupun gamis, menutupi mata kaki. Terlepas dari apakah itu didasari oleh kesombongan atau tidak, karena masing-masingnya ada hukuman tersendiri. Qala wa aydan min babi man'il israf wa man'i ta'ridil malabis lin najasati wal qadurati wal awsakh. Selain itu juga mencegah agar jangan sampai ujung pakaian yang dikenakan itu menutupi mata kaki. Ini masuk ke dalam bab man'il israf, mencegah adanya tindakan yang berlebihan. Kalau ujung dari pakaian yang kita kenakan, baik sarung, gamis atau celana, menutupi mata kaki, maka itu bagian dari tindakan berlebihan. Ketika kita menjaganya agar jangan sampai menutupi mata kaki, berarti ini termasuk bab mencegah dari tindakan berlebihan dan melampaui batasan. Serta man'i ta'ridil malabis lin najasat, mencegah agar jangan sampai pakaian itu mengenai najis dan kotoran serta hal-hal yang menjijikkan. Dan persoalan isbal ini, larangan pakaian menutupi mata kaki, ini berlaku hanya pada kaum laki-laki. Kalau wanita, maka tidak demikian. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam soal ujung
pakaian yang dikenakan oleh kaum wanita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tambah ke bawah 1 jengkal. Lalu kata Ummu Salamah, kalau begitu masih ada kemungkinan kedua kakinya nampak terlihat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata lagi, tambah lagi 1 hasta, dan tidak boleh lebih dari itu. Ini menunjukkan ada perbedaan hukum antara kaum laki-laki dengan wanita sehubungan dengan ujung pakaian yang dikenakan oleh masing-masingnya. Kalau laki-laki, ujung pakaiannya jangan sampai menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau wanita memang harus menutupi kedua mata kaki, karena kedua mata kaki bagi wanita itu bagian dari aurat. Bagian dari aurat yang wajib untuk ditutupi. Pertanyaannya, kalau ujung pakaian wanita yang dikenakan itu panjang sampai menutupi mata kaki, atau bahkan menutupi kaki secara sempurna, maka sangat mungkin akan mengenai kotoran atau najis ya, saat si wanita berjalan di luar rumah. Lalu bagaimana hukumnya? Ada seseorang yang dulu datang kepada Ummu Salamah kemudian bertanya soal ini. Maka kata Ummu Salamah mengutip dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tanah yang dilewati setelahnya itu dapat membersihkannya secara otomatis. Jadi ketika seorang wanita keluar mengenakan pakaian yang panjang menutupi mata kaki atau bahkan kakinya sehingga ujung kain dari pakaiannya itu terkena atau mengenai tanah, ya, maka tanah yang berikutnya yang dilewati itu secara otomatis akan membersihkannya. Dan ini berlaku pada najis-najis yang kering. Pada najis yang kering, ketika dilewati, ya, misalnya kemudian ujung dari pakaiannya mengenai najis, maka tanah yang berikut yang dilewatinya itu akan secara otomatis membersihkannya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, tidak perlu khawatir dengan hal ini. Kalaupun tanah yang memang dilewati itu ternyata basah dan di situ ada najisnya, maka tentu saja yang benar adalah mencucinya. Ya. Nah, dan menghilangkan najis secara hukum itu tidak mesti harus dicuci. Ada najis-najis yang cukup digosok di tanah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian hendak masuk masjid dengan mengenakan kedua sandalnya, maka hendaknya ia balikan. Ya. Hendaknya ia balikan sandalnya, lihat bagian bawahnya apakah ada najis yang nempel atau tidak. Kalau ada, maka sebelum dia masuk masjid dengan sandalnya itu, dia harus menggosok-gosokkannya terlebih dahulu di tanah. Karena itu secara otomatis bisa membersihkan najis yang kemungkinan ada nempel di sandal. Nah, qala wa li anna ghalib al ahadith mutlaqan bil ijma' fa wajib al akhdhu biha wa idza kana an takabburin kana al ithmu ashadda. Kemudian Syekh mengatakan, karena mayoritas hadis soal isbal ini datang secara mutlak dalam hal larangannya secara sepakat, maka wajib untuk mengambil hadis-hadis tersebut. Wa idza kana an takabburin kana al-ithmu asyad. Dan apabila seseorang melakukan isbal bila terbelakangi oleh kesombongan, maka dosanya semakin berat. Wa minal masaib kathratu hadza fin nas
al-yawm wa huwa min al-ghalat al-kabir alladhi yanbaghi at-tanbih alaihi wal hadar minhu. Di akhir penjelasan dari hadis ini, beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan merupakan musibah yang besar, musibah yang meluas menimpa manusia pada hari ini, soal isbal ini, dan tentu ini merupakan kekeliruan yang besar yang sudah semestinya untuk perhatian wal hadar minhu dan waspada darinya. Memang isbal boleh dikatakan masih cenderung asing di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui hal ini, maka ada kewajiban bagi kita untuk secara langsung atau tidak langsung mengenalkan kepada mereka bahwa seperti inilah yang seharusnya dilakukan. Waspada dan hati-hati dari yang namanya isbal, karena ancamannya serius, tidak main-main. Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya atau ujung pakaiannya pada hari kiamat. Ada juga hadis, Allah tidak akan melihat, tidak akan mensucikan, tidak akan berbicara kepada orang yang dengan sengaja memanjangkan kain pakaiannya. Ada juga hadis, setiap yang ada di bawah kedua mata kaki, maka ancamannya adalah neraka. Nah, ikhwati billah rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-16, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah makan dengan menggunakan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka hendaknya minum dengan menggunakan tangan kanannya. Sebab sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, "Hadza yadullu ala wujubil akli bil yamin wasyurbi bil yamin wa annahu la yajuzu syurbu bil yasar walal aklu bil yasar." Hadis ini dengan jelas menunjukkan akan wajibnya makan dengan menggunakan tangan kanan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, dan tidak boleh minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Alasannya sudah disebutkan tadi dalam hadis, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan ini juga memberikan faidah lain kepada kita bahwa setan itu punya wujud, bahwa setan itu punya wujud, ada wujudnya. Nah, ada setan dari kalangan manusia, memang ada juga setan dari kalangan jin. Yang pasti ketika Nabi menjelaskan bahwa setan makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, menunjukkan bahwa setan itu ada wujudnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mencekik setan atau jin. Beliau merasakan dinginnya lidah yang menjulur dari milik setan tersebut. Sama seperti kita, kalau ada seorang yang dicekik itu biasanya lidah suka keluar. Nah, saat beliau sallallahu alaihi wasallam mencekik setan atau jin itu, beliau merasakan dingin lidah setan. Nah,
Qala wa bis sahihi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan akala bishimalihi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kul bi yaminik qala la astati qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr qala fama rafa'aha ila fihi. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, biasanya memang setiap kali kita menemukan kalimat fis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, itu yang dimaksud ya, umumnya adalah hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki makan dengan menggunakan tangan kirinya. Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui hal itu, kemudian beliau berkata kepada laki-laki tersebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi dia mengatakan, la astati, saya enggak bisa. Bukan karena, maaf, tangan kanannya tidak ada. Ada, makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyuruhnya untuk makan dengan tangan kanannya. Tapi dia menjawab, la astati, saya tidak bisa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta, kamu tidak akan pernah bisa kalau begitu. Dan ternyata diketahui ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada yang mencegah orang itu tadi untuk makan dengan tangan kanannya kecuali kesombongan. Karena sombong, tidak mau makan dengan tangan kanannya. Disuruh Nabi untuk makan dengan tangan kanannya, dia mengatakan saya tidak bisa. Fama rafa'aha ila fi. Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki tadi tidak bisa mengangkat ya, tangan untuk bisa makan ya, dan makanan itu tidak bisa dia makan. Diceritakan bahwa pada akhirnya fama rafa'aha ila fi. Dia tidak bisa mengangkat tangannya hingga sampai di mulutnya. Itu sebagai hukuman. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yakni uqiba uqubatan mu'ajjalatan. Orang itu dihukum dengan hukuman yang disegerakan. Li'annahu imtana'a 'anil akli bil yamin takabburan, sebab dia menolak untuk makan dengan tangan kanannya karena sombong. Gak mau makan dengan tangan kanannya, maunya dengan tangan kirinya, hingga akhirnya ia pun tidak bisa makan dengan tangan kirinya sebab dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk memasukkan makanannya ke mulutnya. Fada'a alaihi Nabi alaihi salatu wassalam annahu la yastati. Makanya tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya atau atasnya. Kata Nabi, la yastati, lastata'ta. Kamu tidak akan pernah bisa. Fa'uqiba 'uqubatan mu'ajjalatan. Hingga ia pun dihukum dengan hukuman yang disegerakan, ijabatan li da'watihi alaihi salatu wassalam. Dan ini bentuk dikabulkannya doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa uqubatan ala takabburihi wa israrihi ala al-kibri wa kadhibihi atau wa kadhibihi. Dan ini juga sebagai hukuman atas kesombongannya dan sikap kekehnya tetap mempertahankan untuk makan dengan tangan kirinya karena kesombongan dan kedustaannya. Di akhir penjelasan Syekh mengatakan fahadha fihi dilalatu ala tahrimil akli bishimal wasyurbi bishimal wa anna al-wajiba at-ta'addubu bil akli bil yamin wasyurbi bil yamin. Ini semua menunjukkan haramnya makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Dan yang wajib setiap orang hendaknya
menampakkan adab dengan cara makan menggunakan tangan kanan dan minum menggunakan tangan kanan. Nah, saya kira ini jelas. Kemudian selanjutnya hadis ke-16, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin." Makanlah, minumlah, kenakan pakaian, dan sedekahlah tanpa dibarengi dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hakadha yajibu 'alal mu'min fa inna aklahu wa thawbahu wa libasahu wa sadaqatihi min ghairi israfin wala makhilah. Kata Syekh, seperti inilah yang wajib bagi setiap muslim, makannya, pakaiannya, cara berpakaiannya, sedekahnya, itu jangan sampai dibarengi dengan sikap berlebihan atau melampaui batasan, dan jangan pula dibarengi dengan kesombongan atau takabur. Dalam hadis bahasanya makhilah. Makhilah artinya kibr, sombong. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal israfu fis sadaqah, kalau berlebihan dalam sedekah, kaunuhu yunfiqu amwalahu wa yada'a ma aujaballah alaihi min infaqihi 'alal 'ailah wa nahwi dzalika. Fahada naw'u israfin fi shadaqah. Berlebihan dalam sedekah bentuknya adalah seseorang menginfakkan harta bendanya untuk orang lain, namun dia meninggalkan apa yang wajib baginya. Di antaranya adalah menafkahi keluarganya sendiri. Jadi kalau infak kepada orang lain begitu semangat, tapi untuk keluarga sendiri sama sekali tidak pernah diperhatikannya. Ini kata Syekh masuk dalam kategori satu jenis dari tindakan melampaui batasan, israf dalam hal sedekah. Kalau berlebihan, melampaui batasan dalam makanan, minuman, tadi sudah kita jelaskan. Di antaranya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ya. Itu juga masuk kategori apa? Berlebihan, israf. Bahkan ada unsur tasyabbuh dengan setan. Berlebihan dalam hal pakaian, diantaranya adalah isbal. Dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum, dalam sedekah, harus dihindari adanya tindakan israf, berlebihan. Sebab innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Nah, kemudian terakhir dari penjelasan beliau rahimahullah, fal wajibu an yataharra bis sadaqati mawadhi'aha wa an yabda biman ya'ul kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Yang wajib adalah seseorang bersungguh-sungguh untuk bersedekah sesuai dengan posnya, tepat pada tempatnya, dan hendaknya setiap orang memulai dari keluarga yang ditanggungnya dalam hal apa? Sedekah atau infak. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung nafkahnya. Dalam hal ini adalah keluarga, baru kemudian orang lain. Nah, ketika seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, aku ini punya berapa dinar, siapa orang yang berhak untuk aku beri sedekah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dirimu. Kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan keluarga. Nah, dan seterusnya.
Baik, sebagai penutup dari bab tentang adab ini, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh rahimahullah ta'ala. Kita baca, tidak mengapa karena tidak banyak. Ada 4 pertanyaan diajukan kepada beliau. Di antaranya yang pertama, di situ ada tertulis sin, itu soal maksudnya. Pertanyaan, qaulul yahud assalamualaikum. Soal ucapan orang Yahudi ketika menyampaikan salam, yaitu assalamualaikum. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjawab, al-yahudu lahum khabath. Orang-orang Yahudi itu memang memiliki perilaku yang buruk. Mereka mengatakan assalamualaikum. Kalau kita kaum muslimin assalamualaikum, tapi kalau orang-orang Yahudi mereka mengatakan assalamualaikum, yaqsuduna al-mauta. Yang mereka maksudkan dari kalimat assam itu diantaranya adalah kebinasaan, kematian. Jadi bukan doa kebaikan, bukan doa keselamatan. Dan ada yang seperti ini dalam sejarahnya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam wa alaikum. Saat Nabi mendengar hal itu, di mana mereka mengatakan assalamualaikum, maka Nabi menjawab wa alaikum. Yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Selanjutnya kata beliau, doa kita akan diijabah. Sedangkan doa mereka untuk kita tidak akan diijabah. Jadi saat mereka orang-orang Yahudi mengatakan assalamualaikum kepada kita, nggak perlu khawatir karena ini tidak akan berarti apa-apa buat kita. Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Nah, tapi saat kita menjawabnya dengan kalimat wa'alaikum, semoga kematian, kebinasaan itu menimpa kalian, ini akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup sebagai jawabannya saat orang Yahudi mengatakan assalamualaikum dengan wa'alaikum. Tidak perlu ditambah dengan kata-kata lainnya. Dulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak cukup jawab wa'alaikum, tapi harus ditambah dengan laknat. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menjelaskan hal ini. Cukup bagi kita untuk menjawabnya wa'alaikum, karena doa kita untuk kejelekan mereka akan diijabah, sedangkan doa mereka untuk kejelekan kita tidak akan diijabah. Dan di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk bertindak adil. Ya. Ala ma qasadu sawa'un qasadu al-mauta aw ma qasaduhu al-maut la budda minhu. Intinya, kata Syekh, doa kejelekan kita untuk mereka akan diijabah, sedangkan doa kejelekan mereka untuk kita tidak akan diijabah, sesuai dengan apa yang mereka maksud dari kalimat assam itu. Apakah yang mereka maksudkan adalah kematian, ya, atau bukan kematian, yang lainnya dari kejelekan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua diajukan kepada Syekh, ahsanallahu ilaika, idza sallama wahidun ala wahidin yaqul assalamu alayka wala assalamu alaikum. Bagaimana tentang apabila ada seseorang salam kepada temannya dengan mengucapkan assalamu alayka dan tidak mengucapkan assalamu alaikum? Jawaban Syekh, mukhayyarun. Soal ini ya, setiap kita diberi pilihan. Jika ada seseorang
qala assalamu alayka wa in qala assalamu alaikum fala ba'sa. Kilahuma jaa. Jika ada seseorang bertemu dengan temannya kemudian mengucapkan assalamu alayka atau assalamu alaikum fala ba'sa, tidak mengapa. Kilahuma jaa. Keduanya ada keterangannya, ada hadisnya. Perbedaannya hanya dalam domir saja. Kalau alaika itu biasanya ke satu orang, kalau alaikum ke banyak orang. Tapi kalaupun kita menggunakan kum untuk satu orang, ya, ketika kita mengucapkan salam kepadanya, tidak mengapa. Kita ketemu satu orang dari saudara kita, teman kita, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum, tidak disalahkan, benar. Atau kita lebih memilih pakai domir yang sesuai, kata ganti yang sesuai untuk satu orang, assalamualaika, ini juga benar. Begitupun dalam hal menjawabnya, bisa kita jawab dengan wa'alaikassalam atau wa'alaikumussalam, tidak masalah. Pertanyaan yang ketiga, hal yajuzu an yabda al-yahud wan nasara bi tahiyyatin ghairi salam? Bolehkah seseorang mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan menyebutkan kata penghormatan selain salam? Kalau kata penghormatannya itu salam, ini sudah jelas dilarang. Dalam hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, janganlah kalian mendahului atau memulai mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani. Nah, kalau seandainya yang diucapkan itu bukan salam, sebatas penghormatan biasa, boleh atau tidak? Kata Syekh, ma na'lamu fihi ba'san. Sejauh yang kami ketahui, ini tidak mengapa. Yang terpenting itu jangan ucapan apa? Salam. Lau qala kaifa haluka fulan. Andai ada seseorang berkata kepada Yahudi atau Nasrani, bagaimana keadaanmu fulan? Kaifa halu? Atau bertanya kaifa halu? Wa kaifa auladu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Apa kabar? Apa kabar anak-anakmu? Tidak mengapa. Boleh. Ya. Au madza fa'alta? Au kadza. Atau misalnya seseorang bertanya kepada Yahudi atau Nasrani, madza fa'alta? Apa yang sedang kamu kerjakan? Atau dengan bahasa yang biasa sehari-hari diucapkan, apa kegiatanmu hari ini? Enggak masalah. Yang wajib dijauhi itu adalah mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, apa kegiatanmu hari ini? Nah, ini keliru, enggak boleh. Ya. Kalau hanya sebatas apa kegiatanmu hari ini, enggak masalah. Kalau kepada sesama muslim jelas, sebelum bertanya apa kegiatanmu hari ini, awali dengan ucapan apa? Salam. Assalamualaikum. Bagaimana kegiatanmu hari ini? Sarraha bihadza Abul Abbas Ibnu Taimiyah wa jamaah laisa minas salam. Dengan tegas ya, menyatakan terkait hal ini Abul Abbas Ibnu Taimiyah dan sekelompok dari kalangan ahlul ilmi bahwa ini laisa minas salam, tidak termasuk ke dalam ucapan salam. Pertanyaan bagaimana kabarmu, bagaimana kabar anak-anakmu, apa yang sedang engkau lakukan, ini semua tidak masuk dalam kategori apa? Salam. Pertanyaan terakhir, as-sunnah al-jahru bilhamdalah. Apakah yang sunnah itu menjaharkan atau mengeraskan ucapan alhamdulillah ketika bersin? Kata Syekh, na'am, as-sunnah al-jahru bilhamdalah hatta yushammat. Benar bahwa yang sunnah adalah menjaharkan ucapan alhamdulillah ketika bersin. Hatta yushammat, sehingga dijawab dengan doa. Ya. Yuqalu lahu yarhamukallah. Diucapkan kepada yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah itu doa yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Jadi saat kita bersin, kita sudah tahu adabnya, yaitu mengucapkan apa?
alhamdulillah. Ucapkan kata alhamdulillah secara jahar sehingga terdengar. Minimal terdengar oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Kalimat jahar di sini bukan berarti harus teriak. Ketika seseorang bersin teriak alhamdulillah. Atau bahkan cari mic. Alhamdulillah. Ditanya, loh kenapa alhamdulillah? Saya tadi bersin. Supaya semua orang menjawab. Nah, nggak perlu begitu. Itu berlebihan. Ini masuk kategori israf lagi. Berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam kebaikan, terlarang. Karena ada batasannya. Segala sesuatu itu ada batasannya. Saat kita melampauinya, maka kita akan terjebak dalam tindakan israf, melampaui batasan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian seperti biasa sebelum kita tutup ada pertanyaan yang masuk di sini, antara lain yang pertama, afwan Ustaz, ada sebagian orang bertanya tentang memanjangkan kain untuk seorang akhwat sehingga kain paling bawahnya menyapu tanah dan tidak tahu tanah tersebut suci atau najis, dan terkadang setelah itu langsung sholat tanpa mengganti gamisnya. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung, tidak perlu khawatir karena tanah yang dilewati setelahnya itu secara otomatis akan membersihkannya. Ya. Nah, riwayatnya dari Ummu Salamah saat ada yang bertanya kepada beliau, kemudian beliau mengutip dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tanah yang dilewati oleh seorang akhwat setelahnya saat ia berjalan itu dapat membersihkannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum mengadakan undangan dengan jamuan makan minum sambil berdiri? Nah, paling tidak ini masuk dalam kategori tasyabbuh bil kuffar, karena mereka itu ada istilah standing party, ya, makan minum sambil berdiri dengan sengaja. Bukan makanan yang ringan, makanan yang berat. Ya. Sebenarnya kalau bicara soal hukum, makanan-makanan yang ringan seperti permen atau ya yang tidak jadi masalah ketika dimakan sambil berdiri, nggak masalah. Kalau soal minum sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak mengapa minum sambil berdiri, tapi yang afdol adalah duduk. Ya. Karena memang kadang-kadang kita menghadapi situasi di mana sulit bagi kita untuk duduk, gitu ya. Misalnya saat mau ambil minumannya ada di atas kita, ya kita ambil kemudian langsung minum, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya saat minuman itu ada di bawah, kita jongkok, ya kemudian minum, tidak kemudian jongkok, kemudian berdiri lagi. Tetap walau bagaimanapun kita harus lebih memilih yang paling afdal. Jika situasinya tidak memungkinkan, nggak masalah. Seperti kalau misalnya kita tergesa-gesa, ya, ada orang manggil kita mau minum, nggak sempat duduk, nggak langsung minum sambil berdiri, nggak masalah. Nah. Jadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, jamuan makanan undangan besar seperti misalnya dalam walimah al-ursh, ya, dalam pesta pernikahan, para tamu makan sambil berdiri sambil minum, ini hal yang tidak patut, pemandangan yang kurang baik. Bahkan seperti yang tadi disampaikan bahwa ini bisa masuk kategori tasyabbuh, tidak boleh. Bagaimana menyikapi imam yang musbil? Ya, tinggal cari imam yang tidak musbil. Kalau kita sholat kebetulan di belakang imam yang seperti itu, sah sholat kita, insyaallah. Hukum memakai celana pensil anak muda yang tidak musbil di bagian bawah tapi ketat dan bagian atas longgar.
Nah, intinya terkait dengan celana, ya, pertama tentu yang harus dihindari adalah jangan sampai musbil. Jangan sampai kain bagian bawahnya menutupi mata kaki. Yang kedua, celana yang dikenakan itu jangan sampai membentuk aurat. Ya. Yang ketiga, hindari celana-celana yang ngetren di kalangan orang-orang fasik, apalagi di kalangan orang-orang kafir. Misalnya, ada model celana tidak musbil, tapi rupanya celana ini celana yang ngetren tengah-tengah ahlul ma'asi atau orang-orang fasik. Ya, seharusnya kita hindari. Nah, pakailah celana yang longgar, bagian atasnya, bagian bawahnya tidak membentuk aurat, dan jangan sampai musbil menutupi mata kaki. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, apakah boleh seseorang meletakkan mushafnya di bawah lututnya atau di lantai, akan tetapi memakai alas? Yang sepantasnya dilakukan, hendaknya meletakkan mushaf di tempat-tempat yang tinggi, ya, tidak di bawah karena khawatir terinjak, ya, ketendang dan lain sebagainya. Dan memang kita diperintahkan untuk mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan, memuliakan syiar Allah, mushaf Al-Qur'an berisi kalam Allah, termasuk sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan dalam hati. Nah, namun yang perlu untuk dihindari saat kita menemukan mushaf di bawah, kita ambil, kita cium, kemudian kita letakkan di atas kepala kita. Nggak perlu seperti itu. Ya, cukup kita pindahkan ke tempat yang lebih layak. Nah, bagaimana kalau kita menemukan potongan-potongan lembaran dari mushaf? Apa yang mesti kita lakukan? Amankan dalam artian musnahkan. Ya, musnahkan. Nah, dalam rangka menjaganya supaya tidak tercecer sana kemari, terinjak dan lain sebagainya. Ustadz, bagaimana cara menasehati orang tua yang suka gibah dan berprasangka buruk pada orang lain dan sholatnya tidak tumakninah? Nah, sampaikan kepadanya soal bahayanya ghibah, kemudian bahayanya su'udzon, karena walau bagaimanapun hukum asal kaum mukminin, kaum muslimin itu tidak layak untuk digibahi dan disu'udzoni. Nah, sampaikan hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang isinya ancaman dosa besar bagi siapa yang melakukannya. Tanamkan husnudzan, ya, baik sangka pada kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, kalau kita sibuk dengan riba, sibuk dengan dzunun, prasangka-prasangka buruk, maka ini akan membuat kita sendiri lelah, ya, capek, dan bisa jadi itu berpengaruh pada akhirnya ketika kita sedang melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat menjadi tidak tumakninah misalnya. Nah,
Bagaimana hukum orang yang tidak menunaikan hak saudaranya, misal tidak menjenguk ketika sakit, tidak memenuhinya, tidak memenuhi undangannya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin, bahkan bisa jadi berdosa. Ya, bisa jadi berdosa. Apalagi kalau itu dilakukan secara sengaja. Nah, setiap muslim punya hak yang harus kita tunaikan dengan baik. Assalamualaikum, Ana mau bertanya, bagaimana kalau kita sholat malam apabila witirnya dikerjakan dulu, dilakukan sebelum tidur? Nah, boleh, ya. Boleh, misalnya setelah selesai sholat isya, kalau khawatir malamnya akan ketiduran, tidak masalah, lakukan sholat witir. Nah, bisa di awal malam, bisa di pertengahan malam, bisa di akhir malam. Apakah wanita haid boleh membaca ayat-ayat Al-Quran meskipun tanpa mushaf? Boleh, apalagi kalau wanita tadi memang sudah hafal Al-Quran, ya. Ia membaca tanpa bersentuhan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana sikap kita bila orang tua kita memaksa kita untuk menikah, padahal kita masih belum siap karena usia masih sangat muda? Usia masih sangat muda itu perlu ada rinciannya. Berapa tahunkah yang dimaksud? Kalau sudah di atas 20, saya kira sudah pantas untuk menikah. Nah, dan tidak perlu khawatir, apalagi ada dukungan dari orang tua, begitu. Biasanya kebalik. Banyak anak muda yang minta izin atau menyampaikan kepada orang tuanya untuk menikah, tapi tidak disupport dengan baik, tidak dikasih izin. Karena apa? Kamu belum mapan, kamu belum ini, belum itu, dan sebagainya. Nah, kalau ini kebalik, orang tua yang mendukung. Ya. Ayo nikah. Padahal usia masih muda. Cuma mudanya ini yang tidak bisa kita ketahui karena tidak disebutkan usianya. Nah, kalau memang dirasa sudah siap, ya, maka menikah. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah. Syaratnya hanya ba'ah saja, punya kemampuan secara lahir dan batin. Nah, kalau itu lebih bisa menyelamatkan, kenapa takut? Ya, keselamatan adalah nomor pertama. Nah, segala-galanya. Itu nampaknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.